Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Semua amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kata Allah Subhanahu wa taala, jika selanjutnya itu sambutan sekaligus tausiah oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Abi Adhan Allah kepadanya dipersilakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wa taba'a ridha. Al-muntakimi mimman khalafahu wa 'asah. Al-mutakaffil bi arzaqi ibadihi wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma'afa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih dipertemukan di majlisnya, di tempatnya yang mulia ini, di rumahnya yang mulia ini. Semoga kita semua yang ada di tempat mulia ini juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita berjumpa dengannya dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, para bapak-bapak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah masuk ke tanggal 4 bulan Muharram. Ini masih termasuk bagian dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi datang ke kota Madinah. Jadi Madinah itu dulu penghuninya bukan orang Muslim. Madinah penghuninya multi etnis dan multi agama. Madinah penghuninya dulu multi etnis, multi agama. Kemudian masuklah Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka terjadi akulturasi. Akulturasi itu penggabungan kultur-kultur. Sama kayak Jakarta yang dulunya orang sebut dengan nama Batavia misalnya, atau dari beberapa sejarawan. Itu terjadi akulturasi budaya. Orang Betawi aslinya orang mana sih? Ada yang tahu orang Betawi aslinya orang mana? Hah? Orang mana? Ngaku-ngaku dong, orang Betawi, orang Betawi aslinya mana? Oleh sejarawan mengatakan Betawi itu campuran dari Arab. Mungkin ada orang Arabnya. Nah, akulturasi budaya dari Arab ada, dari Cina ada, dari Sunda ada. Dan Cinanya apa? Itu kalau orang Betawi ada, gambang krong, masalah mana itu dia? Cina itu kayak itu Cina itu akulturasi budaya. Ada dari Sundanya ada. Orang Betawi kan ngomongnya ada Sundanya. Benar nggak? Ada dari Jawanya ada nggak? Ada. Betawi orang bahasa apa? Pakainya orang. Oh, Bekasi, Tangerang nggak ada kagak kelihatan kagak. Orang kelihatan orang. Akulturasi budaya berkumpul pada satu tempat, satu titik, jadi namanya orang Betawi. Makanya jangan ribut antara Arab sama Cina. Habib punya material Arab, ada material Cina, ribut kata dia. Kagak, orang Betawi dia ini, orang Betawi kumpul semua.
Bahasanya juga Cina, dan mata saya sih juga. Ibu saya orang Cina, ibu saya keturunan Cina benteng. Bapak saya nulis nomojok. Dengar ada bangir dikit, ada kearab-araban dikit. Ada, jangan ribut. Kita semua sama. Yang membedakan kita di mata Allah adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita. Bahkan dalam kata Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzur ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat itu adalah hati kita dan amal kita. Mau dia umat, mau dia etnisnya apa ke, mau dia orang mana ke, Allah nggak ngitung itu. Makanya Nabi juga mengatakan apa? Nggak ada bedanya orang Arab dengan orang Ajam. Ajam itu maksudnya non Arab. Ajam. Mau orang Arab kalau dia bagus, top ya. Maka kata Habib, kadang Habib cerita saya biar. Orang Habib juga ada yang bagus, banyak banget. Tapi ada yang bilang sepi kadang dia. Wah, ada juga. Ada yang mana? Sama kita orang Ajam, ada yang alim, ada yang nggak alim. Karena tidak dilihat dari sukunya, tapi dilihat dari bagaimana kita beramal, bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi datang ke Madinah. Kenapa Islam diterima saat di Madinah? Karena di Madinah multi etnis, multi kultur. Orang yang sudah terbiasa terbangun dengan multi etnis, multi kultur, dia akan lebih mudah menerima sesuatu yang baru. Makanya kalau dalam Islam ada satu kaidah, al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ada satu negara di Amerika Selatan yang pada zaman penjajahan Perang Dunia Kedua, orang Indonesia banyak dibawa, orang Jawa banyak dibawa ke sana, ke daerah, ke wilayah Amerika bagian selatan. Ada satu negara namanya Suriname. Pernah dengar nggak Suriname? Suriname itu orang-orang negara Suriname ngomongnya Jawa. Iso-iso ngomongnya Jawa. Dia kagak mau bahasa sholat tuh boleh di Jawa dia. Bisa bahasa Jawa, saya kagak bisa bahasa Jawa. Ini saya orang Sunda aja, saya kagak bisa ngomong Sunda. Nah, di bawah itu orang ke Suriname. Nah sekarang di Suriname dia tuh multi etnis, multi kultur. Orang Belanda bawa orang Jawa ke Suriname untuk jadi pekerja pada saat itu. Orang Spanyol dibawa ke situ juga. Jadi di sana itu menerima semua etnis kultur. Akhirnya mereka membangun satu negara Suriname dan maju negaranya, walaupun tingkat kemajuannya enggak signifikan seperti di Indonesia. Nabi datang ke Madinah. Kemudian di Madinah orang-orang Bani Israel dia berpuasa pada hari itu. Kemudian Nabi bertanya pada orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah, kenapa engkau berpuasa pada hari ini? Orang Bani Israel menjawab apa? Hari inilah hari di mana Musa diselamatkan oleh Tuhan dari kejaran Fir'aun. Hari apa itu? Itu disebut dengan hari Asyura. Hari apa namanya? Hari Asyura. Asyura itu asal katanya dari bahasa Arab. Asyaratun. Asyaratun berapa? Asyaratun 10. Asyarat 10. Wahidun Isnainun salah satu. Enak banget jawab-jawab doang. Dua dia kita yang bahasa Arabnya. Arbaatun 4. Ingat gak yang pelajaran zaman madrasah? Iya, bukan madrasah, madrasah bahasa Arab. Khamsatun 5. Sittatun Sittatun sama tis'atun hampir sama nih kalau orang berbahasa bahasa Arab. Antara 6 dan 9. Sittatun 6, sab'atun 7. 8 apa? Tamaniyatun. 9 tis'atun. 10 asyaratun. Hari ke-10 namanya Asyura. Hari ke-9 Tasu'a. Hari ke-10 Asyura. 11 apa? Tergantung dia mau pakai mu'annas atau muzakkar. Ada ahada asyara atau ihdata asyarata.
Ahada asyara dia menggunakan mana saya ihdata asyara. Orang Arab nggak nyebut itu. Orang Arab nyebutkan Daesh. Potong-potong doang Daesh. Kita kalau belanja di Mekah nyari sorban, berapa harganya? Saya tanya, bika ya Muhammad, berapa ini harganya? Dia jawab, Khomastas. Saya cari bahasa Arab, Khomastas apa ya Khomastas ya? Saya nyari Khomastas apa Khomastas? Nyari ternyata Khomsyata Asyrota 15 real. Orang Arab nyebutnya langsung disambung di Khomastas. Khomastas apa sih, baru pernah dengar Khomastas? Ternyata Khomsyata 15. 11 Ihda jadi Daesh. Isna Asar jadi Nais. Salah tas. Arba'ah jadi Batas. Hilang semua. Kita mana? No. Kehilang. Bang mana? Kehilang. Maksudnya bang mau kemana? Mau ke tinggal mana? Potong-potong. Nabi nanya, kenapa berpuasa pada hari ini? Hari ke-10 bulan Muharram. Orang Bani Israel menjawab, karena di hari ini Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Firaun, maka hari ini kami berpuasa. Apa jawab Nabi? Inna qaumi aula bi qaumi Musa. Sesungguhnya saya lebih utama melaksanakan puasa Asyura di kaum Musa daripada kaumnya Musa. Maka kita dianjurkan pada saat itu, para sahabat mendengar bahwa 10 Muharram berpuasa, maka para sahabat berpuasa. Besok 10 Muharram hari apa? Sekarang 4 nih, hari Sabtu, hari Minggu 5, hari Senin 6, hari Selasa 7, hari Rabu 8, hari Kamis 9, hari Jumat puasa sunnah Asyura. Kenapa? Karena puasa sunnah Asyura dia dapat menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah berlalu. Gimana untuk tidak menyamakan ibadah kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel? Maka kata Nabi, berpuasalah untuk menyelisihinya pada tanggal 9. Di tanggal 9 puasa juga. Kan kalau tanggal 10 doang ikut sama kita orang Yahudi dan Bani Israel. Maka gimana untuk menyelisihinya itu? Puasa juga tanggal 9-nya. Gimana kalau puasa lagi? Puasa juga tanggal 11-nya. Puasa. Jadi 9 puasa, 10 puasa untuk menyelisih ibadah orang Muslim, orang Islam dengan non-Muslim, dengan non-Islam. 9 puasa, 10 puasa. 9 enggak puasa, ingat tanggal 10 doang, tanggal 11 puasa. Ulama lain mengatakan bahwa di bulan Muharram ini juga bulannya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Di bulan Muharram, bagaimana Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang menyala yang membakar itu. Itu pun terjadi pada bulan Muharram. Maka ini bukan bulan sembarangan. Maka kita lakukan, kita laksanakan, dan ini termasuk adalah salah satu di antara 4 bulan haram yang memang punya nilai keistimewaan. Ya, saya Muharram ini kosong. Kerjain apa yang saya cerita. Termasuk ini nyambung tuh. Ada juga pendapat lain, pendapat ulama bahwa 10 Muharram itu adalah pada waktu Nabi yang bikin kapal besar. Nabi siapa namanya? Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang menimpa umatnya, yang menimpa diri keluarga dan umatnya dan pengikutnya pada saat itu, dan kemudian surut banjir yang besar itu
pada 10 Muharram, dan pada saat itu Nabi Nuh memberikan makanan sebanyak-banyaknya kepada umatnya. Maka tafa'ulan istilah kita, ngikutin bagaimana apa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. 10 Muharram kita bikin namanya lebaran anak yatim. Berarti kalau kita ada yang Sabtu besok kita kuliah subuh di musola Darussalam. Ustaz tunggu, Darussalam ya. Nah, Ustaz Sarkowi pojok di musola Darussalam. Saya kasih pertanyaan, besok kita hari Sabtu sekalian mau santunan anak yatim, kira-kira pada mau bagi apa kagak? Kalau dikumpulin pada mau ngumpulin apa kagak? Mau ya? Saya mau ngumpulin dikit-dikit mah. Masih kecil. Jadi itu yang dilakukan pada bulan Muharram ini. Jangan sampai Muharram ini lewat begitu saja. Tidak ada amalnya yang bisa kita lakukan, tidak ada amalnya yang bisa kita yang menjadi tambahan pahala buat kita. Tapi lakukan itu karena berpuasa di 10 Muharram bisa menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Dosa apa? Apakah semua dosa diampuni? Enggak. Kata para ulama, yang diampuni hanya dosa-dosa kecil saja. Bagaimana dosa besar saya? Saya punya dosa besar. Dosa besar lebih mudah diampuninya. Justru dosa besar diampuni hanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulanginya lagi. Dalam surah Ali Imran itu kan, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tinggal minta saja, kalau punya dosa besar minta ampun sama Allah, udah selesai. Tapi lewat dosa-dosa kecilnya biasanya kita pupuk sedikit. Gimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya dengan berpuasa pada hari Asyura besok. Jangan berkata lewat, udah lewat ya, udah Asyura ya, udah lewat, mau biarin aja, jangan sayang. Maka berpuasa di hari, boleh berpuasa di hari lain, boleh, karena dia masih masuk rangkaian bulan haram. Puasa di hari apapun, di tanggal berapapun, selama dia masih masuk rangkaian bulan haram, dia punya fadilah yang sama. Jangan ketinggalan. Itu kajiannya pada pagi hari ini di jam 6. Ada jam sini ya, jam 6 pas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video kegiatan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah ilmu bagi semuanya yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.